Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi PPKN kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, batas wilayah itu dapat ditentukan bisa secara alam, bisa secara geografi, bisa secara buatan, bisa secara perjanjian. Contoh, secara alam itu dengan batas sungai atau batas pegunungan. Secara geografi bisa dengan garis lintang atau garis bujur. Kemudian secara buatan itu bisa dengan pagar atau tembok. Contohnya ada tembok Berlin dulu ya. Kemudian ada secara perjanjian. Contohnya adalah konvensi atau traktat. Nah, wilayah negara itu terdiri atas daratan, perairan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Nah, di sini pada tanggal 10 Desember 1982 diadakan traktat ya atau perjanjian multilateral di Jamaika mengenai laut teritorial. Nah, apa saja yang dirumuskan? Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama, laut teritorial ditetapkan sejauh 12 mil yang diukur dari pantai ketika surut. Kemudian batas zona bersebelahan antara dua negara yang jaraknya 24 mil. Kemudian di sini zona ekonomi eksklusif yaitu wilayah laut, negara, pantai atau perairan diukur jaraknya 200 mil dari pantai. Jadi negara yang bersangkutan itu berhak untuk mengeksplorasi sumber daya alamnya ya di sini. Tapi harus memberikan akses lalu lintas perlayaran ya. Kemudian yang keempat adalah landas benua atau landas kontinen, batasnya lebih dari 200 mil. Negara yang bersangkutan bisa mengeksplor sumber daya alamnya tapi berkewajiban untuk membagi dengan negara internasional. Nah, kemudian di sini yang kedua apa itu wilayah ekstrateritorial? Nah, wilayah ekstrateritorial yaitu daerah-daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah negara tersebut letaknya di negara lain. Nah, di sini ada contohnya ya. Misalkan kapal yang berbendera kebangsaan suatu negara atau kedutaan besar suatu negara. Contohnya kedutaan besar Indonesia yang ada di negara sahabat. Atau sebaliknya, kedutaan besar negara sahabat yang berada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah wilayah daratan. Nah, apa wilayah daratan? Wilayah daratan merupakan tempat bermukim atau tempat menyelenggarakan pemerintahan. Nah, batasnya dapat diukur dengan menetapkan batas alam. Yang tadi ya bisa dengan gunung atau sungai. Kemudian bisa juga dengan secara geografi, garis lintang atau garis bujur atau garis buatan atau batas buatan seperti tugu ya atau tembok. Nah, kemudian batas tersebut dapat dikukuhkan melalui perjanjian antar dua negara atau banyak negara. Kemudian yang keempat adalah wilayah laut. Nah, wilayah laut yang berada dalam wilayah suatu negara disebut dengan laut teritorial. Nah, di sini tidak semua negara di dunia memiliki laut teritorial. Contohnya adalah negara Swiss, Zambia, dan Afghanistan. Kemudian apa wilayah udara? Nah, di sini
Wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan suatu negara. Umumnya diukur secara tegak lurus ke atas sampai dengan tidak terbatas. Namun ada juga negara yang menerapkan batas negaranya dengan perjanjian karena kompetisi kemajuan teknik penerbangan, misalnya antara Iran dan Amerika. Nah, di sini ada deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Nah, isinya adalah bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Nah, itu ya diisi deklarasi Juanda. Nah, dengan adanya deklarasi Juanda, bangsa Indonesia memiliki tambahan wilayah sekitar seluas 2 juta kilometer persegi, termasuk di dalamnya adalah sumber daya alam yang dikandungnya. Nah, ini luas totalnya adalah 5 juta sekian kilometer persegi ya. Nah, nih di sini lebih luas lautan dibanding dengan daratan. Nah, daratan ada 1,9 juta kilometer persegi, kemudian wilayah lautannya seluas 3,2 jutaan kilometer persegi ya. Di sini ada contohnya, ada tulisannya. Nah, di sini berarti bahwa maknanya bahwa laut itu bukan pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Nah, kemudian prinsip ini ditegaskan melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 garis miring PRP garis miring tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Nah, konsep ini kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang ditandatangani di Montego Bay di Jamaika tahun 1982. Ratifikasi Indonesia atas keputusan UNCLOS itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Nah, pembagian wilayah laut sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. Yang pertama ada zona laut teritorial. Nah, di sini adalah garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Nah, bagaimana jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil? Maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Nah, kemudian ada zona landas kontinen, dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua ya. Yang ketiga itu adalah zona ekonomi eksklusif, adalah jalur laut selebar 200 mil ke laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya lautnya. Nah, kemudian ada batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk menunjukkan wilayah suatu negara sebagai tanda luas wilayah yang dimiliki oleh suatu negara, dibutuhkan ciri yang dibatasi oleh sungai, bisa laut, bisa hutan, atau berupa tugu perbatasan yang memisahkan satu wilayah dengan
wilayah lainnya. Nah, secara geografis, batas wilayah Indonesia itu berhubungan dengan 10 negara, sedangkan wilayah daratnya berhubungan dengan 3 negara. Nah, di sini dirincikan ya. Nah, di batas wilayah sebelah utara, daratannya dengan Malaysia. Kemudian lautannya dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand, Filipina, kemudian ada Vietnam. Nah, kemudian di batas wilayah sebelah barat, daratannya kita tidak ada ya, tapi hanya dengan lautan, yaitu Samudra Hindia dan perairan negara India. Nah, sedangkan di bagian selatan, daratannya dengan negara Timor Leste, lautnya dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Kemudian batas wilayah sebelah timurnya itu daratnya dengan Papua Nugini, sedangkan lautnya dengan Samudra Pasifik. Nah, itu saja materi hari ini, yaitu tentang wilayah negara kesatuan Indonesia. Nah, di situ tadi ada batas-batas negara ya. Nah, jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.